Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di video mengenai pembahasan motherboard. Kali ini kita kedatangan Mobo ASRock B760M HDV. Harganya ada di 1,8 juta rupiah. Ini menjadikannya salah satu Mobo chipset B760M yang termurah, salah satu yang termurah untuk chipset B760. Tapi Mobo ini datang dengan tanpa dus ya, jadi ini adalah barang sampel, jadi saya nggak bisa bahas mengenai paket pembeliannya. Oke, sebelum kita mulai, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kami di @11.hardware. ASRock B760M HDV DDR5 merupakan seri paling rendahnya ASRock yang dijual di Indonesia. Ada sih seri yang di bawahnya lagi, tapi jarang sekali masuk ke pasarnya tanah air. Seri HDV ini posisinya berada di bawahnya seri Pro RS ataupun Phantom Gaming. So, Mobo ini adalah Mobo kelas low budget yang dapat ditandem dengan prosesor Intel Core generasi ke-12, 13, ataupun generasi 14. Tapi ingat, karena ini Mobo low budget, sebaiknya ditandem sama seri Intel Core i3 ataupun Core i5 saja, seperti Core i3 12100F, 13100F, ataupun Core i5 12400F. Kalau teman-teman pakai prosesor Intel Core i5 ke atas seperti Core i7 13700K atau Core i9 13900K, sebaiknya pakai Mobo B760 yang versi high-end atau pakai Mobo Z790 sekalian. ASRock B760M HDV ini ada dua versi. Versi RAM DDR5 dibanderol dengan harga 1,8 jutaan rupiah, sedangkan versi DDR4 ada di kisaran 1,6 juta rupiah. Dengan harga segitu, tentu seri HDV ini mengalami banyak sekali pemangkasan. Mulai dari kualitas heatsinknya, layer PCB-nya, sampai ke komponen chip yang menempel, tentu kualitasnya bukan yang terbaik. Kita akan coba cek satu persatu komponen-komponen utamanya. Apa aja sih yang dipangkas? Pertama, Mobo ini menggunakan 1x8 pin IPS power connector. Di ujung kanan atas terdapat dua fan header untuk CPU dan fan header untuk kipas casing atau bisa juga dipasang untuk water pump. Di sebelah kanannya terdapat dua buah RGB konektor 3 pin. Ini oke banget sih buat yang pakai CPU cooler RGB. Di bawahnya lagi, sayang sekali saya tidak menemukan adanya debug LED atau LED troubleshooting. Jadi kalau ada kendala saat booting, kita benar-benar nggak tahu nih apa penyebabnya. Mobo ini memiliki dua buah slot DIMM aja, dapat support RAM DDR5 sampai kapasitas 96 GB, dan support frekuensi RAM di atas DDR5 7200 dengan OC tentunya. Di bagian kanan bawah terdapat USB-A 3.2 Gen 1 untuk front panel casing, tidak terdapat konektor untuk USB-C. Dan di bawahnya terdapat 4 buah slot SATA, di mana 2 buah slot menghadap ke depan dan 2 buah slot menghadap ke samping. Di bagian kanan bawah ada header untuk TPM dan ada konektor untuk front panel casing. Lalu di sebelah kirinya ada satu buah RGB konektor 3 pin lagi nih dan satu buah RGB konektor yang 4 pin. Jadi secara total terdapat 4 slot RGB konektor pada Mobo ini. Mobo ini masih menggunakan jumper 2 pin untuk clear CMOS-nya dan terdapat satu buah fan header di bagian bawah sini. Mobo ini secara total punya 4 buah fan header. Satu lagi ada di bagian bawah VRM. Untuk audio codecnya menggunakan Realtek ALC897 yang biasa banget kita temui pada Mobo-Mobo kelas budget. Beralih ke slot ekspansi, terdapat 3 slot PCI Express. Satu slot paling atas support PCIe Gen 4x16 yang jalurnya berasal dari CPU. Sementara untuk 2 slot kecil di bawahnya support PCIe Gen 3x1 yang jalurnya berasal dari chipset B760-nya. Mobo ini punya 3 buah slot M.2 yang kesemua jalurnya berasal dari chipset ya, bukan dari CPU. Termasuk untuk slot M.2 yang ada di atas ini. Kesemua slot M.2-nya ini tidak dikasih heatsink, so teman-teman harus berhati-hati ya. Walau udah support SSD NVMe Gen 4x4, tapi kalau nggak ada heatsink itu dikhawatirkan bakal panas banget SSD-nya. Untuk pemasangan SSD-nya juga belum menggunakan mekanisme screwless. Lalu untuk slot M.2 yang kecil ini dikhususkan untuk modul Wi-Fi ataupun Bluetooth. Next kita ke I/O back panelnya. Terdapat 3 buah port display di sini. Ada port DSAP, HDMI, dan DisplayPort 1.4. Untuk slot USB-nya total ada 6 buah. USB yang berwarna biru tua dan biru muda ini sudah mendukung USB 3.2 Gen 1. Baik untuk USB-A-nya ataupun USB-C-nya.
Selanjutnya kita bahas ke bagian VRM. Heatsink dari VRM-nya ini sangatlah minimalis dan terkesan ala kadarnya. Tapi di budget 1,8 juta segini sih udah lumayan sebenarnya. At least ini tuh lebih baik karena di generasi yang B660 seri HDV itu nggak dapat heatsink VRM sama sekali. Oke, inilah VRM-nya, sekilas tampak old school sekali ya. Masih pakai high side dan low side MOSFET, belum pakai yang DRMOS. Mobo ini menggunakan 7+1+1 phase. 7 phase untuk V-Core, 1 phase untuk iGPU atau VCC GT, dan 1 phase untuk VCC AUX. PWM controllernya menggunakan Richtek RT3628AE yang dapat mengakomodasi sampai 9 phase. Controllernya ini lumayan sebenarnya. Sering kita temui di Mobo Intel lain seperti MSI B760M Gaming Pro, ASRock B760M PG Riptide juga pakai PWM controller ini. Bahkan Z690 Steel Legend juga sama nih, pakai controller ini juga. Hanya saja, MOSFET yang digunakan tidak begitu menggembirakan. Untuk V-Core dan iGPU-nya menggunakan skema 1 buah high side dan 2 buah low side MOSFET. Untuk high side-nya pakai Sinopower 4508NH 48 ampere dan untuk low side-nya pakai Sinopower 4503NH 80 ampere. Secara teori sih 7 phase V-Core-nya ini tuh bisa menghandle CPU sampai 250 watt ke atas ya. Secara teori ya, cuma pengaplikasiannya belum tentu bisa berjalan secara ideal. Apalagi kita kenal kalau ASRock di seri HDV-nya yang Intel itu suka ngasih limitasi pada power draw untuk CPU-nya. Oke, untuk testbed saya pakai Intel Core i5 13600K dan CPU coolernya pakai heatsink dual towel raksasa nih, yaitu Cooler Master MA824 Stealth. Pengujian kami lakukan pada casing MATX dan suhu ruangannya 27 derajat Celcius. Sayang, saya lupa ngerekam menu BIOS-nya, hanya sempat foto saja beberapa kali. Untuk pengujian kita jalankan Cinebench R23 Multicore 10 menit throttling test. Kita akan lihat nih, Mobo ini sanggup atau enggak membawa lari Intel Core i5 13600K yang punya power draw di 181 watt. Ketika awal tes, teman-teman bisa lihat Mobo ini bisa membawa lari Intel Core i5 13600K dengan sangat baik. CPU package powernya mencapai 185 watt atau 4 watt lebih tinggi dari spek pabrikannya yang mencapai 181 watt. Namun ketika tes berjalan 30 detik, CPU package powernya ini tuh turun mendadak ke kisaran 150 watt dan akhirnya mentok maksimal di 125 watt aja. Clock speed 13600K-nya juga throttling nih dari 5,1 GHz menjadi 4,5 GHz all P-core aja. Tidak ada kendala sebenarnya untuk suhu CPU, suhunya masih di 80-an derajat Celcius. So, Cooler Master MA824 Stealth ini tuh bukan penyebabnya ya, masih mampu menahan panas dari CPU sebenarnya. So, kemungkinan Mobo ASRock B760M HDV ini memang di limit untuk long duration power limitnya atau di 125 watt atau 135 watt aja. Sehingga skor Cinebench R23-nya pun hanya mencapai 20.064 poin atau lebih rendah sekitar 3.000 poin dari normalnya yang bisa mencapai 23.000 poin. Saya coba pakai Mobo Asus B760 ROG dengan CPU dan CPU cooler yang sama, ternyata bisa berjalan normal, di mana skor Cinebench-nya bisa mencapai 23.000 poin. Saya udah coba otak-atik ya BIOS-nya dan tidak menemukan solusinya sama sekali, karena power limitnya itu maksimal mentok di 135 watt aja. Walau saya udah masukin nih angka yang lebih besar. Saya juga udah update BIOS-nya ke versi yang terbaru, tapi hasilnya juga sama. Saya juga tes suhu VRM-nya dengan menjalankan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Suhu VRM-nya di sini mencapai 64 derajat Celcius. Ini kondisi si Core i5 13600K-nya lagi ke limit di 125 watt ya. Oke, saya pribadi tidak bisa memberikan kesimpulan yang final pada Mobo ini, karena saya khawatir kalau yang ke limit di 125 watt ini tuh mungkin karena unit Mobo yang saya pakai aja nih yang bermasalah, atau memang saya yang nggak bisa ngopreknya. So, teman-teman yang pakai Mobo ini, tolong tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jadi saya buat dua kesimpulan aja deh. Seandainya Mobo ini memang beneran di limit, maka teman-teman yang mau beli Mobo ini sebaiknya pakai prosesor seperti Core i5 12400F, Core i3 13100F atau 12100F. Karena power limit prosesor tersebut di bawah 125 watt, supaya prosesor yang dipakai bisa maksimal dan tidak mubazir. Tapi jika ternyata Mobo ASRock B760M HDV yang teman-teman pakai tidak ada limitasi, atau mungkin unit yang saya
aja nih yang bermasalah, maka menurut saya Mobo ini sebenarnya udah lumayan keren ya. Di harga 1,8 jutaan bisa menghandle Core i5 13600K dengan cukup baik. Atau paling nggak bisa ditandem dengan prosesor Intel Core i5 13500 atau 13400F. Nah, teman-teman yang pakai Mobo ini komen ya di bawah tentang limitasi powernya. Di luar faktor limitasi power limit tadi, Mobo B760M HDV ini sebenarnya tetap punya aspek yang positif. Punya warna dominan putih, cocok nih buat teman-teman yang setupnya all white low budget. Terus ada 4 fan konektor, termasuk 3 fan konektor yang letaknya dekat dengan soket CPU. Mobo ini juga RGB konektornya banyak ya, ada 4 buah, ada heatsink VRM juga walau terkesan seadanya, tapi ini sebenarnya udah cukup membantu. Lalu untuk back panel I/O-nya juga cukup lengkap di harga segini. Hal yang menurut kami kurang untuk Mobo ini adalah tidak terdapatnya debug LED atau LED troubleshooting. Padahal banyak loh Mobo H610 merek lain yang udah ngasih debug LED. Terus tidak ada heatsink pada slot M.2-nya, sistem baut SSD-nya juga masih belum screwless. Lalu Mobo ini tidak punya colokan USB Type-C untuk front panel casing. Nah, kalau teman-teman tidak bisa bertoleransi dengan masalah-masalah di atas, sebaiknya pilih ASRock B760M Pro RS aja. Harganya lebih mahal sekitar 400.000 atau sekitar 2,2 jutaan rupiah, tapi memiliki fitur yang jauh lebih memadai. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk support terus channel kami 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.